Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Mudah-mudahan kita semua selalu sehat walafiat. Kita akan kembali membuat resume fundamental saham dari laporan keuangan triwulan 2 2024. Kita akan membahas SMDR, BTPN, dan UNTR dari sudut pandang fundamental, khususnya value investing ya. Hari ini tanggal 23 Agustus 2024. Analisa ini adalah bahan pertimbangan tambahan ataupun edukasi, bukan perintah untuk melakukan aksi beli atau jual, karena setiap investor itu punya cara masing-masing ya. Nah, analisa kita ini juga lebih berfokus kepada untuk melihat apakah saham ini layak untuk diinvestasi atau kita harus menunggu lagi triwulan-triwulan berikutnya untuk melihat perbaikan kinerja dari emiten yang kita bahas ya. Kemudian juga bahwa apabila pembahasan kita ini bermanfaat, jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan share. Yang pertama ini kita akan bahas SMDR atau Samudra Indonesia ya. Ini bidangnya pengangkutan lewat laut ya, pengangkutan barang lewat laut ya, antar negara. Baik, yang pertama kita punya dua data sudah ya, triwulan 1 dan triwulan 2. Dari segi nilai perusahaannya, ekuitasnya ada peningkatan, namun dari segi keuntungan ini ada penurunan. Dari segi harga ada peningkatan, dari segi aset lancar ada penurunan, hutang ada penurunan sedikit ya. Kemudian dari segi kepemilikan tetap ya. Baik, dari semua data ini saya melihat bahwa di sini untuk valuasi ada mix ya, naik turunnya. Untuk hutang ada perbaikan ya. Baik, di triwulan 1 ini keuntungannya 11%, di triwulan 2 9%. Berarti ada penurunan keuntungan bersih ya, ada penurunan keuntungan bersih. Baik, kita cek lagi bahwa pertama dari segi valuasi ya, bahwa harga sekarang 314 dibandingkan dengan ekuitas, ini diskon kita ada 35%. Harga sekarang masih lebih murah daripada ekuitasnya ya. Kemudian dari segi maksimal beli 455, ini juga ada diskon 31%. Jadi untuk valuasi perusahaan ini termasuk murah ya. Jadi valuasi perusahaan ini murah ya. Bagi PBP dan per investor ini tentu saja sangat menarik ya. Kemudian kita mau perbandingkan dengan dividen, ternyata yang pertama di tahun 2022 ini dividennya hanya 3%, anggap 4% ya. DPR-nya ya, dividen payout ratio-nya ya. Di tahun 2023 dividennya ini meningkat agak banyak ya, sangat banyak, menjadi 22% ya, hampir 23%. Dari data itu kita dapatkan bahwa 22% itu masih di bawah ya, di bawah kriteria kita 30, dan dividen yield-nya pun ini masih juga di bawah dari 5%, meskipun sudah di atas inflasi ya. Sehingga kalau kita yang menggabungkan dua ya, valuasi dan dividen, ini valuasi yang murahnya ini belum dikonfirmasi oleh dividen seperti itu ya. Tapi bagi yang berfokus pada PER dan PBP, ini termasuk sudah murah ya. Baik, sekarang dari segi ketahanan perusahaan ya, dari 4 kriteria kita ada satu yang melewati batas kita ya, yaitu hutang tak berbunga atau tanggungan-tanggungan. Itu 8% di atas dari ekuitas, tetapi itu sudah ada penurunan ya, asalnya 109 jadi 108. Ada perbaikan tetapi masih di atas ya, masih di atas dari batasan maksimal yang kita tentukan ya.
Jadi di sini secara umum bahwa perusahaan ini hanya ada dua yang jadi concern kita ya. Yang pertama dan yang kedua ya. Yang pertama ini dividennya supaya mungkin bisa diperbesar lagi ya. Dan yang ketiga dan yang kedua ini utangnya ya, supaya bisa kalau bisa di bawah dari 100, tapi sudah tipis-tipis ya, sudah tinggal 8% saja di atas dari maksimalnya ya. Jadi di sini mungkin ya yang jadi pembicaraan itu adalah dividennya ya, termasuk katanya pada saat di RUPS itu ya, ada yang investor yang menginginkan dividen besar, ada juga investor yang menginginkan tidak ada dibagikan dividennya. Itu preferensi masing-masing. Kalau menurut saya pribadi bahwa untuk saham ini ya, untuk emiten ini kita perlu menunggu DPR-nya membaik dan hutang tak berbunganya membaik. Yang kedua kita akan membahas BTPN, Bank BTPN Tbk. Kita juga dapat dua data ya, triwulan 1 dan triwulan 2. Untuk nilai bukunya atau ekuitas perusahaan itu meningkat, keuntungan juga meningkat, tapi harga turun. Berarti di sini dapat kita simpulkan sementara ya, bahwa ada perbaikan dalam valuasi ya, dari segi hutang, dari segi ketahanan perusahaan, dari segi ketahanan perusahaan ada perbaikan juga ya. Bukan, mungkin ada penurunan sedikit ya. Baik, kita akan lihat lebih dalam lagi. Yang pertama, bahwa harga sekarang ya dibandingkan dengan ekuitasnya ya, itu 47% masih di bawah dari ekuitasnya, berarti ada ruang untuk bertumbuh ya. Namun dari segi maksimal beli ini ya, harga sekarang ini sudah di atas 14% di atas maksimal beli ya. Jadi di sini ada dua perbedaan, ada anomali ya. Dari segi valuasinya mahal, tapi dari segi perusahaannya ini masih ada ruang untuk bertumbuh ya. Namun satu lagi sebelum kita bahas, bahwa perusahaan ini untungnya hanya 4,6% di triwulan 1 dan 2. Berarti keuntungannya masih jauh di bawah 10% ya. Ini termasuk kecil ya. Baik, kita akan cek berikutnya dari segi dividen. 2022 itu 20%, 2023 15. Ada penurunan dividen di sini ya. Ada penurunan dividen sehingga dividen yieldnya juga di bawah dari kriteria kita ya. Jadi DPR-nya mengecil dan dividen yieldnya juga kecil ya. Jadi proyeksinya untuk di tahun 2024 nanti dividennya sekitar 1%-an saja ya. Lanjut, dari segi ketahanan perusahaan, yang pertama di sini free cash flow ini adalah 1,8%. Ini termasuk riskan sebenarnya ya. Memang di atas 0 tetapi termasuk riskan ya. Kalau bisa sih di atas 10. Yang kedua, aset lancar, ini kita tidak hitung ya. Kemudian hutang berbunganya 26%, ini termasuk kalau bisa 0 sih untuk bank nih, kalau bisa 0 ya. Kemudian hutang tak berbunganya ini kalau bisa ini di atas 500 ya, di bawah 1000. Ini berarti dana pihak ketiga termasuk sedikit kalau menurut saya ya. Kalau di bawah 500 itu termasuk sedikit ya. Sebaiknya dana pihak ketiganya di sekitaran 500 ke atas ya. Baik, kemudian
semua saham ini ada di bursa ya, dan ini 98%-nya asing, berarti kemungkinan di sini perusahaan ini mungkin diakuisisi oleh asing ya, tapi asing yang mana saya tidak tahu ya. Ini berarti diakuisisi oleh asing kebanyakan ya, 98%-nya asing ya, sementara lokalnya hanya 0,2%. Berarti 7,6%-nya ini di sini asing juga ya. Jadi pergerakan asing di perusahaan ini sangat berpengaruh ya. Namun yang kita dapatkan di sini bahwa dengan hanya 7,8% ya, di sini berarti fluktuasi harga di sini cukup kencang mungkin terjadi ya. Harga naik turun dengan cepat itu mungkin bisa terjadi di saham ini ya. Baik, kita akan buat kesimpulan sementara untuk perusahaan ini ya. Dari data yang kita dapatkan keuntungannya hanya 4%, berarti yang pertama di sini adalah IPS-nya harus membaik ya. Yang kedua, valuasinya mahal, berarti harga juga harus membaik ya. Yang lainnya di sini tanpa berbunga. Oke, yang jadi masalah di sini mungkin adalah non warkatnya ya. Supaya lebih dari 10% lah kalau menurut saya pribadi, di sini kepemilikan masyarakat di bawah 5% itu sebaiknya di atas 10% ya. Jadi untuk perusahaan ini kalau menurut saya pribadi ada 3 yang harus diperhatikan di triwulan berikutnya ya, apakah ada terjadi perubahan, yaitu IPS-nya supaya meningkat di atas 10%, nanti keuntungannya ya. Kemudian harganya kalau bisa turun menuju ke murah ataupun murah ya, ataupun wajar, menuju wajar dulu lalu nanti menuju murah. Kemudian juga non warkatnya ini kalau bisa menaik lah, jangan di 7,8 tapi di atas 10. Baik, itu analisa saya terhadap BTPN. Jadi SMDR, BTPN. Berikutnya kita akan bahas United Tractor atau UNTR ya. Data yang saya miliki juga ini di baru 1 ya, padahal saya ada membahas di triwulan 1 tapi lupa untuk mengkonversinya menjadi di Q1. Jadi data yang ada di triwulan 2 ya. Yang pertama bahwa keuntungan perusahaan itu 21,95%. Jadi simpulannya perusahaan ini untung sangat besar ya. Untung sangat besar. Kemudian kita akan cek harga sekarang dibandingkan dengan nilai perusahaannya. Harga sekarang ini 7% di atas daripada nilai perusahaan. Berarti ini valuasinya wajar saja ya. Artinya harga sekarang memang seputar seperti itu juga nilai perusahaannya ya. Maksimal beli ini di 50 ribuan ya, harga sekarang 24, berarti ada diskonnya 51%, berarti valuasinya murah. Jadi simpulan kita untuk perusahaan ini yang pertama bahwa valuasinya murah, kemudian perusahaannya sudah dihargai sewajarnya ya. Kemudian kita akan mengkonfirmasi dengan dividen. Di tahun 2022 itu dividennya 124%. Di tahun 2023 ini 41% ya. Kalau kita setarakan dengan 30, dia mendapatkan 6%. Berarti ini sudah memenuhi kriteria ya. Berarti untuk data sekarang di triwulan 2 ini bahwa perusahaan ini ya valuasinya murah dan dividennya memenuhi kriteria, baik itu secara kumulatif ataupun rata 30%. Kita cek berikutnya dari segi ketahanan perusahaan ya. Dari ketahanan perusahaan ini semuanya oke ya. Free cash flow-nya 11%. Hutangnya ya, ini hutang tak berbunganya sudah mendekati 100 ya, 89%, termasuk ya
perlu dicermati lebih lanjut ya. Kalau sudah di atas 90 mungkin dicermati ya. Ini masih 89, sudah mendekati ya. Dari segi kepemilikan hanya 40% ya. Yang ada di bursa 37%-nya ini masyarakat di bawah 5%. Namun yang menjadi perhatian lebih lanjut juga bahwa 23%-nya ya, 23% dari 40 itu berapa? Sekitar 57%. Jadi dari 40% ini ya, dari 40% ini yang bisa bertrading itu 23%-nya asing. Berarti untuk perusahaan ini asing ini juga menentukan ya. Pergerakan asing di sini termasuk menentukan pergerakan harga ya. Jadi dapat kita ambil hipotesa kita untuk perusahaan ini ya. Kalau menurut saya pribadi ya, perusahaan ini layak untuk investasi ya. Cuma kita tidak melihat di triwulan 1 apakah ini meningkat atau menurun ya. Kalau kita melihat itu meningkat atau menurun itu lebih mudah. Cuma untuk saat ini ya, untuk data yang kita punya ya, ini diskonnya sangat besar, 50% ya. Berarti menurut saya pribadi perusahaan ini layak untuk investasi. Selanjutnya tinggal dicek seperti biasa perusahaannya ya, manajemennya, kemudian komisionernya, dan perusahaannya apakah bermasalah atau tidak ya. Kalau tidak berarti silakan dilanjutkan ya. Itu yang dapat saya bahas tentang perusahaan ini ya. Ada 3 tadi yang kita bahas ya. Yang pertama SMDR, yang kedua BTPN, dan yang ketiga UNTR ya. Demikian, bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.